sekitar 30 sampai 40 menit, mungkin 1 jam kali. Gue masuk dalam, udah nggak tenang juga, masuk dalam. Bang Ale tahu apa yang dia lakuin? Dia sedang berhubungan badan sama istri gue, bang. Nggak tahu tuh ya, setan apa yang bisikin gue. Gue ambil nih, golok nih yang tadi gue suruh minta bikinin sama teman gue, bang. Gue sambil ngeliatin muka istri gue yang ketakutan tuh sambil megang apa sih namanya? Selimut. Ya selimut. Mati nih. Anjing lu semua berdebah lu. Jadilah, bang. Sekarang kita lagi berada di Bandung dan kita mau ke pantai hari ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Nah, tadi setelah kita muter-muter, lihat-lihat pantainya kota Bandung. Sekarang kita mau coba menu-menu dari Throw It Bandung ini. Hola hola, caca-caca. Oke, gua mau coba nasi goreng dulu. Aku mau pasti sih, kan kalian makannya berulur nasi. Enak banget. Mau cobain nggak? Boleh. Boleh. Kamu cobain juga ya. Boleh dong. Enak kan? Hah? Biasa aja dong bang, sini bang, nggak usah Luar ikut-ikutan. biasa enak banget. Ini kalau minumnya saya mau coba dari Pink Lady. Aku sih mau Katanya sih cobain enak banget nih. watermelon. Aduk-aduk dulu. Aku tuh lady. Seger banget. Nah, Jabeker, jadi buat kalian yang sedang berada di kota Bandung atau lagi liburan di kota Bandung, kalian wajib kunjungi Throw It Bandung yang berada di Jalan Padu Dalam 1 nomor 47 Kota Bandung. Sampai jumpa di kulineran Jejak Backpacker selanjutnya. Makan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber, yang mana narasumber kita ini adalah seorang narapidana yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan jika kalian punya pengalaman mistis yang menarik untuk diangkat di channel Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui voice note ke 0852 12 345683. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Aldrian, Bang kita Ale. ketemu lagi Bang. Makasih Bang Aldrian sudah mau berbagi cerita lagi di channel YouTube Jejak Backpacker. Ini ceritanya Bang Aldrian ini penuh liku-liku. Perjalanan hidupnya juga menegangkan. Saya dengar wah gitu. Sedih, pilu, dan ya saya hampir mau nangis kalau dengar Bang Aldrian cerita ini. Oke, jadi Bang Aldrian ini sebelumnya sudah menceritakan pengalaman pilunya juga ya, penuh dengan intrik mistisnya juga ada gitu. Jadi teman-teman yang belum nonton di cerita Bang Aldrian sebelumnya, teman-teman bisa klik
link yang ada di atas ini atau nanti kita sematkan di kolom komentar. Ya, Bang Aldrian, bisa diceritakan sedikit nih kisi-kisi dari cerita pengalaman hidup atau pengalaman mistis yang Bang Aldrian alami ini. Baik Bang. Jadi di tahun 2018 memasuki 2019, gue sedikit ada masalah atau tersandung kasus ya. Oke. Dimana gue sampai masuk ke dalam penjara. Bukan karena keinginan juga Bang, bukan karena niat. Gak pernah ada niat gue bukan penjahat. Tapi kembali lagi, manusia ini kan tempatnya salah Bang. Manusia ini kan tempatnya apa ya, banyak tidak baikan lah. Kalau kita pintar-pintar bersiasat, berpikir, gue rasa bisa ngelakuin apa aja gitu Bang. Jadi kali ini yang gue mau ceritain ada sedikit juga hubungan dari cerita sebelumnya Bang. Oke. Karena setelah kejadian di cerita sebelumnya itu, sampai saat gue masuk penjara itu, emosi gue tuh agak sedikit nggak normal lah, bisa dibilang labil lah, sedikit-sedikit marah. Tapi bukan marah asal-asal ya, dalam arti sama orang yang nggak salah, gue marah enggak, gitu Bang. Jadi gue sampai menghabisi nyawa seseorang karena dia udah nyakitin gua, anak-anak gua, orang tua gua, hidup gua, gitu Bang. Tapi sebelum Bang Aldrian menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMJ yang satu ini. Ya, Bang Aldrian, mungkin lanjut aja kali Bang ya, langsung aja ya Bang Aldrian. Siap ya buat bercerita ya. Oke. Silahkan Bang Aldrian. Gini Bang, jadi tahun 2018 memasuki 2019 gue kena masalah kan. Tapi gue mau cerita juga sebelumnya ya. Di tahun sebelumnya atau sebelum 2018 ke 2019 ini, hidup gue normal Bang. Oke. Normal, nggak ada kendala, bahkan kalau bisa dibilang gue punya hidup yang alhamdulillah, nggak kekurangan. Iya, karena apa-apa yang jadi kerja keras gue itu ada hasilnya. Nah, di tahun 2018 gue kerja di satu perusahaan. Sebenarnya gue kerja di sini udah sekitar 8 tahun ya Bang. Gue kerja di perusahaan dari nol lah, dari nol gue kerja di situ buat apa? Buat bahagiain yang namanya anak sama istri Bang. Gimana caranya biar mereka tuh seperti anak-anak pada umumnya, istri pada umumnya, punya keluarga pada umumnya, punya rumah seperti orang-orang. Ya bahagialah, gue mau kayak gitu walaupun kasarnya gue susah nggak jadi masalah, karena memang udah tanggung jawab kita Bang sebagai laki-laki, bertanggung jawab atas lahir batinnya anak dan istri kita Bang. Iya. Singkat cerita Bang, jadi di tahun 2018 gue itu dapat tugas ya dari kantor buat ke Jambi. Nah, gue dapat tugas dari kantor buat ke Jambi itu sekitar 6 bulan. Di situ gue lihat kontrak tugas ya, ada kontrak tugas namanya sama SK ya kan, SK tugas, kontrak tugas. Di situ gua tanda tanganin itu kurang lebih 6 bulan. Nah, berangkatlah Bang, itu 2018 bulan November, pokoknya udah mau akhir lah, bulan November berangkat gua ke Jambi, terbang gua ke Jambi, sampai di Jambi gua kerja normal. Alhamdulillah tuh di situ gua dapet jempol lah dari perusahaan, karena apa, penjualan gua, kerja gua bisa dibilang lancar, bahkan luar biasa Bang, gitu. Nah, singkat cerita, setelah gua udah ada di Jambi, kerja di Jambi, adalah telepon dari kawan satu profesi di satu kantor nih.
halo bro, ya gimana di sana? Subhanallah, lancar. Oh syukur. Gue juga dengar sih dari beberapa atasan katanya di sana market kita bagus ya. Iya bagus. Kenapa bro? Tumben lu telepon. Ada apa? Enggak. Gue mau tanya. Jadi gini bang, di perusahaan tersebut gue udah kerja lumayan lama dan dapat bukan jabatan sih sebenarnya, tapi lebih ke apa sih? Apa namanya ya? Ada apa? Punya level lah, tapi bukan jabatan, bukan. Gue bukan seorang pemimpin, bukan. Di situ sebagai eksekutif lah gue ya kan, eksekutif marketing di penjualan yang perusahaan gue jual nih ya kan. Gue berangkat ke Jambi, gue dapat mobil inventaris dari perusahaan tersebut yang gue tinggal di rumah. Nggak mungkin dong gue ke Jambi bawa mobil, ngapain kan gitu. Di sana juga kan ada mobil ya kan, emang udah disiapin di sana buat kita kerja gitu kan. Nah temen gue telepon, bro, gue ngeliat mobil lu, dia bilang di sini. Loh siapa yang bawa? Lo jangan ngada-ngada lu. Ngapain sih ngada-ngada? Kirimlah fotonya bang. Teng. Anjrit, iya. Ya kan bini gue nggak bisa bawa mobil. Kan gitu kan. Ini siapa yang bawa? Nah gue masih inilah bang. Masih pemikiran gue masih normal. Masih nggak ada yang aneh-aneh lah. Mungkin saudaranya. Ya. Kan gitu bang. Pinjam bisa aja kan. Tapi di situ teman gue ngedesak gue untuk seolah-olah tuh bilang nggak begitu gitu. Oke. Ini nggak dalam keadaan baik. Ini ada something nih, ada sesuatu nih kata dia. Maksud lu apa sih? Gitu kan. Memang dia agak halus, nyampein sama gue agak halus. Ada apa sih? Akhirnya gue tanya gitu bang. Ini yang gue lihat, gue kenal yang bawa mobil lu. Siapa? Si A. Nah, dia ngasih unjuk bang. Nah, si A ini satu kantor, cuma dia di cabang. Dulunya sama-sama di pusat sama gua. Tapi dia setelah gua ke Jambi, dia ke cabang yang ada di daerah masih Jabodetabek lah. Dia di cabang. Saat gua di Jambi, dia udah ke cabang, nggak di pusat lagi. Oh, yang bener lu, gitu kan? Memang nih orang nih deket banget sama gua bang. Deketnya gini. Yang pertama dia ngerantau. Yang kedua dia junior gua. Junior di mana dia banyak nimba ilmu lah, banyak bertanya lah sama gua, sama yang lain gitu kan. Karena dia ada di satu divisi saat itu sama gua. Sebelum dibedain, maksudnya sebelum dia pindah ke cabang, di pusat tuh satu divisi sama gua bang. Cuman dia baru lah, banyak bertanya gimana nih cara ngejual ini, gimana cara begini gitu kan. Dan gue ajarin lah. Nah seiring kedekatan kita dalam pekerjaan, dia sering main lah ke rumah. Karena dia ngekos tuh gak jauh dari rumah. Gitu kan. Bahkan sering banget kerja bareng bang. Maksudnya bang besok barengnya kerja sama gue, dia bilang. Ya udah bang, nanti jam berapa lu kesini lewat? Nanti gue telepon. Ya udah, dekat. Gue juga nggak ada pikiran negatif bang, nggak ada lah. Masa sih kan gitu bang. Nah tapi teman gue ngedesak gue buat apa ya? Ini keluarga lu lagi nggak baik bro, gitu loh. Tapi nggak dengan bahasa seperti itu ya bang. Bahasanya halus. Coba deh, lu telepon deh istri lu, bini lu, dia bilang gitu kan. Lu tanya, bener gak tuh mobil dipakai dia atau dipinjam? Dan di situ pun gue masih berpikir yang wajar bang. Karena apa? Dia kenal kok sama istri gue. Ya mungkin dia pinjem kali, kan gitu. Cuma lagi-lagi temen gue bilang begini, soalnya doi berdua sama bini lu, gue lihat ke tempat yang nggak semestinya. Gue nggak pantas bro ceritain sama lu. Begitulah. Di situ agak sedikit oh iyalah. Masa sih? Nah, gue masih, walaupun adalah 20% mungkin ya gue berpikiran buruk gitu kan. Belum banyak. Ya udah deh,
Bro makasih ya informasinya, lu silent aja, jangan ngomong sama siapa-siapa dulu. Dan gue minta tolong nih sama lu, ada satu orang teman yang masih di sana yang gue percaya lah. Akhirnya gue minta tolong sama 2 orang nih buat cari tahu bang, karena kan gue masih di Jambi kan. Oke. Gue nggak bisa balik ke Jakarta, gue nggak bisa balik ke rumah begitu aja kan, sampai selesai masa tugas gue kan. Nah di situ beberapa minggu atau beberapa hari kemudian tuh ada lagi foto dikirim lewat chat WhatsApp ya. Nih fotonya, dia lagi di sini. Nih videonya nih gue lihat. Jadi posisi teman gue tuh di mobil juga bang, ngikutin mobil gue nih. Mobil lu mau kemana nih? Nah masuklah ke sebuah hotel bang, yang hotelnya masih mungkin nggak jauh lah dari rumah lah, sekitar 2 sampai 5 kilometer lah. Karena gue kan tinggal di tempat yang ramai bang. Itulah bisa dibilang ya kota lah, yang banyak hotel gitu kan. Ikutin lah sama kawan. Sampai gue juga ngelihat posisi istri gue nih keluar dari mobil berdua masuk lobi. Sampai di situ sih videonya yang gue lihat. Anjir, pakai mobil gue sama istri gue hotel ngapain? Udah nggak jelas kan? Nggak banyak mikir lagi gue bang. Gue inisiatif buat pulang tanpa persetujuan dari Kantor manajer gue. Gue pergi lah. Nah, kan gue ada marketing manager kan, ada manajer gue kan. Gue nggak ngomong sama dia. Gue lewat online tuh, gue pesan pesawat waktu itu. Gue terbang ke Jakarta tanpa sepengetahuan siapa-siapa waktu itu, termasuk temen gue. Nggak gue kasih tahu. Akhirnya gue pulang lah. Nah sampai gue di bandara nih, sampai gue di Soekarno Hatta nih, gue pulang pakai taksi kan. Sampailah gue di tempat daerah rumah gue nih. Nah di situ gue berpikir gini, ini pasti ada sesuatu. Karena yang pertama bukti-bukti itu udah nyata, gitu kan. Walaupun awalnya gue masih ragu, tapi gue negasin lagi sama diri gue sendiri, ini nggak bener, ini nggak bener. Nah akhirnya gue ke rumah, bukan ke rumah ya, ke tempat usaha teman gue nih. Oke. Yang punya usaha bengkel las bang, buat bikin senjata tajam bang. Gue bilang buat apa sih ya, buat motong-motong daging di rumah, atau buat bikin apa gitu yang tajam yang bagus. Gue bilang dibikinlah sama dia bekas, pakai plat yang bekas dari angkot bang. Iya angkot lah kalau nggak salah, baja lah, nggak panjang sih segini lah. Cuma gue nggak minta lebar, gue minta kayak golok tapi tajam gitu kan. Ditanya juga sih sama teman, buat apa sih lu? Ya enggak, buat keperluan aja. Lu kemana aja? Tanyakan, dia juga nggak tahu bang, karena dia memang gue nggak hubungan intens sama dia, tapi gue tahu dia usaha di daerahnya lah. Akhirnya dibikinin lah, nggak betul lama juga Wak. Dia bikin itu, gue datang itu jam berapa ya, sore. Besokan siangnya gue ambil, udah jadi tuh, tajam kan. Di itulah ada pikiran jahat. Maksudnya gini bang, gue bikin itu bukan serta merta gue mau matiin orang atau bunuh orang ya, tapi buat jaga-jaga. Kalau memang bener ya mau nggak mau. Jadi memang emosi gue saat itu agak sedikit kurang bagus dah. Setelah kejadian gue kehilangan teman gue tuh, kesini tuh gue gampang banget emosi. Apalagi masalah-masalah yang besar. Kalau masalah kecil enggak lah. Nah udah beres dari situ, gue pergilah dari bengkel las temen gue, pakai dibungkus pakai ini nih, koran. Si golok itu bungkus pakai koran, masukin plastik. Tadinya gue pegang, iya kan. Nah akhirnya gue bukan nyewa waktu itu, masih gue pakai jasa car ya, online ya bang. Waktu itu gue masih pakai aplikasi, tapi setelah pakai aplikasi gue ngomong sama dia, Pak, ini KTP saya, Bapak nggak usah takut, ini ID card saya mau sewa Bapak tapi non aplikasi, tanpa aplikasi, gue bilang. Bapak nggak usah takut,
Nah, karena berpikir gue dia takut gua ngeliat bawa senjata tajam kan, takut pasti kan. Akhirnya gue umpetin bang, senjata itu gue umpetin di belakang pinggang lah. Nah beres begitu akhirnya negosiasi lah gue masalah. Kan gue tanya, Pak, Bapak biasa sehari dapat berapa? Gitu kan. Dia bilang begini, setoran untuk bayar mobil 200, untuk rumah 200, bensin sekitar 100 sampai 150 kata dia. Berarti sekitar 600-an bang. Saya bayar 1 juta satu hari, berarti 2 hari 2 juta. Oke. Tapi gue kasih 3 juta dia bang. Tuh 3 juta cash. Mau dong dia, semangat dong. Bapak gak usah takut. Bapak fotoin identitas saya dulu, Bapak kirim ke mana? Ke saudara Bapak. Kalau terjadi apa-apa, ini orang ini. Nah kita foto berdua. Pertama kan dia khawatir bang. Dia mikir nggak mau gitu kan. Tapi gue yakinin kalau gue nggak ada niat jahat sama dia. Oke, mau dia akhirnya. Bener, foto, kita video, dikirimin ke istrinya. Oke. Nah, selesai sampai di situ, akhirnya gue ngawasin lah area rumah nih. Gue cek rumah gue, mobil gue posisinya di mana? Oh, gue posisi di luar, biasanya harusnya di dalam kan? Iya. Kan ada garasi, pas-pasan lah buat mobil karena rumah minimalis bang. Pas-pasan cuman situ lah. Kok di luar sih? Nah, dari pagi sampai siang belum ada pergerakan apa-apa, belum ada tanda-tanda apa-apa. Pokoknya kalau nggak salah habis asar, gue juga habis sholat kalau nggak salah tuh. Habis asar ada bapak-bapak nih, orang tua nih, umurnya sekitar 50 atau lebih lah, agak tua, gue nggak kenal. Masuk ke rumah, tiba-tiba keluar bawa mobil gue bang. Oke. Tadinya gue mau ikutin, itu siapa? Nah pikiran gue masih normal, saudaranya kali yang gue nggak kenal, dari kampung apa dari mana, saudara orang tua gitu loh. Iya. Dah, gue tetap stay. Nah, sopir nanya kan, Pak, kita nggak kemana-mana? Enggak, udah bapak, santai aja, diam-diam aja pak. Ya kalau nggak kemana-mana saya mau ngerokok ya pak di luar. Ya udah silakan pak. Tapi mobil jangan dimatiin. Gue bilang gitu kan. Jadi posisi gue tetap ada dalam mobil bang. Oke. Ya kan. Singkat cerita jam abis maghrib kalau nggak salah itu dateng lah mobil gua nih, posisi gua masih dalam mobil gua nih, benar. Saya masuk, tapi nggak taruh di pinggir jalan lagi, langsung masuk ke garasi. Set, nggak ada gerbangnya bang, nggak ada, masuk ke set. Nah si bapak ini yang bawa mobil masuk lewat depan, dia masuk lewat pintu samping. Si A nih, Ya. gua kenal betul. Si anjing, dalam hati gue nih, si anjing nih ya. Dah, gua masih tunggu nih. Nggak lama, beberapa menit kemudian lah, si bapak ini ya, orang tua ini keluar bang, keluar dari rumah gua nih, set, sendirian, jalan kaki dia. Nyebrang lewatin gua keluar. Nah dia kan masih di dalam kan. Wow. Apa yang terjadi? Apa ini? Di situ udah. Apa sih namanya bang? Mendidih darah gua. Udah Gila. panas. Astagfirullah lah. Tapi gua masih nyebut bang, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungi istri hamba ya Allah. Ya Allah, jangan sampai praduga hamba nih terjadi. Semoga semua cuma kesalahpahaman. Pakai bismillah nih, tapi gemeteran badan bang. Itu sekitar 30 sampai 40 menit, mungkin 1 jam kali. Gue masuk dalam, udah nggak tenang juga. Masuk dalam. Bang Ale tahu apa yang dia lakuin? Dia sedang berhubungan badan sama istri gue bang. Di situ gue nggak banyak bicara. Jadi begitu gue masuk, gue tendang der pintu kamar. Sebenarnya buka juga bisa, karena gue yakin itu nggak dikunci. Tapi nggak tahu kenapa, emosi ya, tendang buka, der. Dia sempat mukul gue kan, der.
2 kali dia mukul gua. Pukul lagi. Dia mau mukul baru gua tangis tuh. Nah ketek ini nih, dia agak jadi kedorong agak dangak kan. Wah ajar bang. Gua ajar pas banget kena samping tenggorokan sini nih. Di situ napas dia kayak sebentar berhenti tuh, gitu. Jatuh. Gue tiban pakai dengkul nih. Gue inget banget gue tiban pakai dengkul. Sampai gue tonjokin dadanya. Jeger sama kerongkongannya. Jeger, sama tenggorokannya jeger, mati lo, anjing mati lo. Gua udah. Itu masih dalam keadaan telanjang. Telanjang bang, nggak pakai busana. Dua-duanya, nggak ada yang pakai baju. Gua ajarin jeger. Nggak tahu tuh ya, setan apa yang bisikin gua ambil nih. Golok nih yang tadi gue suruh minta bikinin sama teman gue bang. Gue sambil ngeliatin muka istri gue yang ketakutan tuh sambil megang apa sih namanya selimut. Mati nih anjing lu semua berdebalung. Jadilah bang. Tadi gue mau putusin palanya, tapi ada tulang di belakangnya nggak bisa putus nih. Agak keras. Dia apa sih? Gue ngeliat sampai habis nyawanya dia. Tapi yang namanya manusia nggak langsung mati bang. Yang gue lihat, yang gue masih bisa inget, setelah udah nggak ada nafas dari kerongkongan keluar, darah muncrat itu udah nggak ada. Badannya tuh masih gini. Gini. Itu lama bang, sekitar 10 sampai 15 menit. Dia baru benar-benar hilang. Benar-benar nggak ada pergerakan lagi. Nah, teriak istri gua, tapi memang nggak sampai kedengaran kemana-mana sih, nggak sampai rame kan, karena posisi waktu itu udah mau isya tuh kalau nggak salah. Jadi kebantu sama suara-suara dari masjid sama musola deket rumah kan. Gua cuci tangan, gua lemparin tuh golok ke belakang, brek. Gua kantor polisi bang, karena menurut gua gini bang, kenapa gua nggak kabur? Ih, bego banget kata orang nggak kabur. Buat apa gue lari? Bener nggak bang? Gue bukan penjahat, gue bukan perampok, ngebunuh orang, bukan. Gue nggak pernah punya jejak kriminal. Gue nggak pernah ditangkap polisi dalam kriminal apapun. Di situ gue beraniin diri buat ke kantor polisi. Biasa aja, gue nggak ada rasa khawatir, takut. Gue cuman dalam hati gue cuman ngomong ya, gue siap di penjara, gue puas. Tapi gue puas. Istri gue nggak sentuh sedikit pun bang, gue nggak pukul, gue nggak bicara lagi sama dia, gue tinggalin langsung. Dia cuman histeris kayak orang apa ya, ketakutan lah, teriak sambil apa sih nutupin mukanya pakai selimut tuh kan. Udah akhirnya gue jalanlah ke kantor polisi yang nggak jauh dari apa sih rumah lah. Dari polsek nggak mau nerima laporan gue, ke Polres aja katanya. Ada yang seperti itu ya, makanya ya akhirnya gue ke Polres. Mungkin gue dibilang gila kali. Gue ke Polres bang, ngomong lah langsung sama apa ya namanya, namanya apa sih, bagian lapor lah. Masuk ke situ, ada namanya Pak, saya mau melaporkan diri. Bukan menyerahkan diri, tapi saya mau melaporkan diri. Saya habis bunuh orang pak. Enggak pakai apa ketakutan bang, tegas gua. Yang bener kamu gitu kan, polisi bilang, iya pak, ayo pak bawa saya pak, nanti saya ceritain pak. Enggak diborgol, dirangkul. Yang bener pak, yang bener mas, yang bener pak, yang bener mas. Itu pertanyaan polisi. Iya benar. Yuk kita ke unitnya. Masuk ke dalam, dia buktikan dulu ya, bikin apa sih laporan dulu, nggak ngerti. Dibawalah ke unit kriminal. Bawa, ngomong langsung. Setelah ngomong, oke, di mana? Tim-tim nggak ngerti lah gue, tim-tim apa datang ke sana buat olah TKP, buat lihat kan kejadian. Tapi gue minta silent untuk tidak gerabak gerubuk, karena di sana ada istri saya pak. Memang kalau anak nggak di situ, di rumah mbahnya. Sekolah di sana dia.
Udah dari situ akhirnya jenazah dibawa. Gue nggak mau ada media karena gue nggak mau ya dengan Pak saya minta tolong, saya hukum saya nggak apa-apa, tapi jangan ada ekspos media sedikit pun dari manapun, saya nggak mau. Kalau memang ada tolong di cover Pak, saya mohon, silahkan hukum saya nyerahin diri, ikhlas Pak. Karena kata polisi gue kooperatif Bang. Oke. Akhirnya dibantulah untuk polisi tidak gerabak-gerubuk olah TKP, walaupun RT RW tetap dilapor ya. RT RW tahu, akhirnya sempat ramai juga. Bahkan ada juga mungkin di Facebook atau di apa ada berita itu, tapi nggak sampai ke media-media yang benar-benar Gede-gede gitu. besar ya. Udah selesai dari situ, akhirnya gue masuk ke ruangan lidik atau penyidikan, bukan lidik, penyidikan. Di situ gue disidik sama polisi juga, yang tugasnya tanya kenapa bisa seperti ini, kenapa. Akhirnya gue ceritain dong Bang. Gue bilang begini, Pak, saya bukan penjahat, saya cuma seorang suami, saya cuma seorang bapak yang disakitin sama istrinya. Begini Pak, saya nikah sama istri saya 11 tahun. Dari mulai ngesot, merangkak, sampai bisa berdiri dan berjalan Pak, saya bangun rumah tangga itu tanpa bantuan siapapun, orang tua, saudara. Yang namanya makan gak makan, saya pegang sendiri Pak. Saya gak pernah teriak sama ibu bapak saya belum makan, anak saya belum makan, enggak Pak. Saya tetap usaha bagaimana caranya anak dan istri saya seperti layaknya istri dan anak-anak pada umumnya. Gua kerja mati-matian, apalagi dulu saya Pak sampai relain punya duit 20.000. Saya ngomong sama istri saya, susu anak-anak masih ada, udah nggak ada, bensin pun kosong. Nih ada uang, tinggal 20.000 buat beli bensin. Loh nanti kamu kerja gimana? Udah nggak apa-apa, aku nggak usah pikirin, gampang. Dengan sebegitu saya nggak pernah Pak mikirin kebahagiaan saya. Bukan kebahagiaan, mikirin diri saya nggak pernah. Yang penting anak sama istri saya tercukupi, nggak pinjam sana sini malu jadi omongan, nggak minta sana sini malu jadi omongan. Udah ya, doain aja aku kerja, nanti pulang bisa beli susu. Udah saya kasih Pak. Di tengah jalan motor matilah karena bensin memang nggak ada. Saya beli bensin cuma buat sekali jalan. Pergi kerja, pulang kerja, ya besok harus beli lagi gitu Bang. Gitu kan. Nah disitulah cerita sampai sedetail-detailnya sama pihak kepolisian. Di satu ketika saya udah ngelewatin masa-masa sulit Pak. Saya udah ngelewatin semua kesusahan-kesusahan saya, dimana saya udah tinggal nikmatin hasilnya. Saya dapat dapat kerja yang lumayan, hasil yang lumayan. Bahkan saya punya level Pak dalam perusahaan saya. Ya nggak gampang dan nggak sembarang orang bisa ada di level saya. Walaupun saya bukan seorang pemimpin, tapi di situ pemimpin sangat sangat menginginkan hasil kerja saya. Jadi tanpa adanya saya mungkin pemimpin nggak akan dapat hasil. Disitulah saya dapat apresiasi dari kantor. Saya dapat tunjangan yang lebih, dapat fasilitas kendaraan. Bahkan ya rumah tersebut saya dapat fasilitas dari kantor. Nah, saya ceritain di situ Bang. Nah, satu ketika saya ngelihat Pak, kalau istri saya ini lagi bersetubuh sama teman saya, teman satu kantor saya.
Saya kerja Pak, mati-matian. Saya di Jambi nggak mikirin Pak, nggak mikirin apa-apa saya. Yang saya tahu Pak, saya nanti punya hasil. Hasil ini akan saya kasih buat istri sama anak saya, buat mereka bahagia, biar mereka tuh nggak dipandang sebelah mata sama orang. Dengan kebanggaan saya jalan Pak, kerja kemanapun dikirim, saya siap. Saya nggak pernah bilang nggak siap, nggak pernah Pak. Andai ada neraka, tempat di mana untuk kerja di sana, diperintah sama perusahaan, asal anak istri saya bahagia, saya bakal kerja Pak. Saya bakal berangkat. Karena apa? Udah jadi tanggung jawab saya buat bahagiain anak istri. Tapi di keringat saya yang belum kering, di keringat saya yang masih keluar dari badan saya, istri saya hianatin saya Pak. Dia ngotorin badannya, dia ngotorin keluarga saya, dia ngotorin kepercayaan saya, dia ngotorin pernikahan kita Pak. Dia berhubungan badan, bahkan di rumah yang saya kasih buat dia berteduh, buat dia tidur, buat dia ketawa, buat dia nangis, dikotorin semuanya Pak. Nah, jadi gini Bang Le, setelah perbincangan yang agak sedikit panjang, memang agak dramatis Pak Bang, karena memang saya di situ ceritainnya biar si polisi ini tahu kalau gue ini bukan penjahat asal bunuh tanpa bukti, enggak. Akhirnya dibantulah sama pihak kepolisian, si penyidik ini. Ya udah deh, kalau begitu Mas, saya turut berduka, dia bilang. Kita sama-sama laki-laki, saya pun seorang bapak, seorang suami, dia bilang. Kalau saya di posisi Mas, dia bilang, mungkin nggak jauh beda apa yang saya lakuin. Saya pegang senjata, saya tembak kepalanya, katanya. Kita kan cuma manusia, katanya. Ini Mas, akhirnya di situ ceritalah kronologi sampai terjadi semuanya Bang ya. Singkat cerita, dia bantu saya buat bikin BAP, laporan, sampai turunlah P21 untuk pengiriman saya ke lapas dan persidangan kan. Akhirnya saya dibantu di situ sama pihak kepolisian, bahwasanya saya tidak terlibat dalam pasal atau terjerat dalam pasal berlapis. Di situ dia hapus yang namanya pasal perencanaannya Bang. Oke. Tidak ada tuh, nggak ada pasal perencanaannya. Jadi saya cuma dijerat pembunuhan, penganiayaan menggunakan senjata tajam sampai kehilangan nyawa seseorang. Itulah. Nah, tapi di situ nggak habis selesai sampai di situ Bang. Dengan polisi bantu gua nggak, ternyata pikiran gua tuh ringan kan, ternyata enggak. Di situ JPU ya, jaksa penuntut umum nuntut gua itu 20 tahun penjara. Karena udah matiin orang katanya. Ya tahulah sendiri Bang, udah jadi rahasia publik. Kita udah masuk ranah hijau ya, ada kehijauan lah di sana. Nah, beres dalam persidangan itu alot Bang, persidangan itu sampai berapa ya, 8 kali kalau nggak salah. 8 kali persidangan, gua akhirnya dapet vonis, alhamdulillah tuh 4 tahun 20 banding 16, terus banding lagi 10, habis 16 14 dulu, 14 10 8 ke 4. Ya memang gue juga pakai kuasa hukum ya, pakai pengacara lah ya, buat bantu di masalah ini. Jadi gue nggak harus bolak-balik bicara sama kepolisian atau jaksa kan, jadi pengacara semua yang ngurus tuh. Nah, beres sampai di situ akhirnya diponis lah Bang, 4 tahun. Terus 4 tahun gue terima lah, udah amat. Hukuman 20 tahun juga terima Bang. Maksudnya emang udah siap, dengan gue nyerahin diri ini udah siap. Tapi alhamdulillah
polisi tahu kalau gua nih kooperatif dan banyak yang support, dalam arti kalau gua jadi lu pun begitulah. Iya, benar. Ya, coba Bang Ale pikir aja kalau terjadi sama hidup Bang Ale kayak gimana kan gitu, Ya, Bang. bisa seperti itu, Bang. Singkat cerita, Bang, udah sampai di persidangan. Gue masih balik di Polres ya, belum langsung ke lapas ya, atau waktu itu masih di tahanan jaksa. Iya. Masih tahanan di kejaksaan kan. Dari tahanan kejaksaan belum ada hal-hal yang bisa dibilang mistis, Bang, atau ganjil, belum ada. Masih aman lah, masih oke. Nah, masuklah gue ke lapas tersebut. Akhirnya sebelum kita dipindahkan ke kamar, kita kan masih jadi tahanan, Bang, tahanan jaksa ya. Nah, tahanan jaksa itu sebelum kita masuk ke kamar-kamar atau ke kamar-kamar lah, atau ke sel-sel kamar, kita dikumpulin di penaling, Bang. Penaling itu tempat bisa dibilang penampungan. Penampungan narapidana yang belum vonis, masih tahanan. Jadi selama masih tahanan jaksa di situ, Bang. Sebelum vonis tuh. Nah, saya udah vonis, akhirnya turunlah, Bang, ke kamar. Waktu situ adalah saya masuk ke kamar. Nah, hiruk pikuk dalam penjara mungkin yang udah tahulah bagaimana di penjara. Jadi nggak perlu kita ceritain masalah itunya, biar jadi rahasia publik, Bang. Oke. Kan begitu. Nah, yang gue mau ceritain lagi setelah gue di dalam penjara, nah disinilah mulai ada gangguan-gangguan. Tapi sebenarnya sih gue nggak merasa terganggu, cuman kesel aja. Kesel lah. Dalam arti kesel gini, udah mati mah mati aja, gitu, Bang. Gue nggak pernah nyesel. Gue nggak. Aduh, saya menyesal karena membunuh. Enggak. Karena apa? Gue bukan ngebunuh karena niat yang nggak baik. Loh, pikir sendirilah, Bang. Sekarang ya, siapa sih yang mau istrinya ditidurin sama orang? Gila itu orang. Dan lepas di situ, nah ini nih, saat pertama kali yang ganggu pikiran gua sama ganggu gua dalam lapas ini nih, sering banget terdengar kata maaf, Bang. Dia datang nggak pernah nakutin gua, nggak pernah. Tapi dia bilang apa? Maafin gua minta maaf. Awal suara, Bang, gua minta maaf. Gua nggak tenang. Gua menderita. Gua susah. Maafin gua, tolong maafin gua, tolong maafin gua. Bahasa maaf aja yang keluar dari mulut itu, suara itu. Nah, setelah itu ada di setelah beberapa hari dari situ tidurlah. Kebetulan di dalam penjara nih, di dalam sana nih, gue bisa dibilang ya nggak susah-susah banget lah, Bang. Dipercaya sama kepala kamar, jadi buser lah bahasanya, atau orang kedua lah di kamar. Jadi punya tempat yang nggak harus campur berdepetan kayak ikan cuek, Bang. Iya. Gue bisa disekat, ditutupin gitu kan, biar tidur lebih nyenyak, Bang. Jadi nggak berdempet-dempetan gitu kan. Nah, disitulah awal mulanya dia nampak ini. Ini nampak nih. Mungkin banyak orang yang nggak percaya untuk kejadian yang gue lewatin, Bang. Tapi kembali lagi gue tegasin, Bang. Mungkin kalau mereka atau kalian yang belum pernah ngerasain atau belum pernah ngelihat hal ini, mungkin gak akan percaya. Apa sih penilaian mereka? Halusinasi, Bang. Oke, benar. Di alam nyata kita itu ada alam bawah sadar yang kadang-kadang ngebawa kita ke halusinasi tersebut, Bang. Katanya seperti itu. Tapi gue tegasin lagi, Bang. Di kejadian gue sebelumnya, jauh sebelum meninggalnya kawan gue di 2003, itu gue nggak pernah ketemu dan ngelihat, nggak pernah, bahkan mengesampingkan, Bang. Gue sampingin tuh,
gue kesampingin tuh. Apaan sih cerita-cerita kayak gitulah, nggak pernah gitu loh. Oh iya, sebelum gue cerita masalah itu, nah gini bang, gue lupa ceritain lagi. Jadi si almarhum Alpa nih, gue lupa ceritain. Masih ada nih, maksudnya pernah masuk dalam mimpi gue dan datang nih. Oke. Datang, dia bilang apa? Nah, makanya gue nguatin diri gue, negasin diri gue buat apa? Benarin feeling gue nih. Kalau ini memang ada ketidakbaikan dalam rumah tangga gue. Jadi almarhum datang nih. Pulang. Oh, Lu pulang men. Udah tinggalin kerjaan. Istri lu gak baik, istri lu gak bener, tinggalin ya. Udah pulang. Itu beberapa kali mimpi tuh. Sampai akhirnya datanglah bang dia bang nih. Ya, ini gue lagi bangun ya. Kan gue tidur di hotel memang bang. Bukan di hotel sih, kayak apartemen gitu ya, yang disewa sama kantor buat istirahat gue bang. Jadi di sana kan lampu apa kalau tidur tuh cuma lampu apa sih bang? Kayak lampu tidur lah, lampu tidur, yang di ya. kanan kiri itu bang. Bangun jam setengah berapa? Setengah 2, pas setengah 3 gitu. Bangun dari kasur gini duduk, yang gue cari tuh air minum bang. Di samping kan ada tuh meja yang lampu, ada minum di situ tuh. Okay. Gue ambil. Begitu gue nengok sebelah kiri nih, tapi almarhum nih medep belakang bang, nggak komuknya nggak ke depan gue, mukanya nggak ke depan gue, dia arah tembok. Biasa bang, dengan duduk yang kalau gue perhatiin dari belakang itu duduk pasti dia nyilang begini, yakin gue. Pulang, lu pulang, istri lu udah nggak baik, pulang. Okay. Pulang. Nah, kembali lagi, terserah orang menilai apa ya. Gue halusinasi, gue bohong atau apa. Kalau gue tegasin, dengerin lagi nih bang, demi Allah Rasulullah, bawa nama Allah nih, itu terjadi bang, nyata. Ya, udah setelah itu, gue tegasin yang tadi gue bilang, oh iyalah, gue balik, karena dia udah begitu tuh. Nah di lapas ini kembali lagi ya bang ya, Okay. ke lapas yang tadi, cerita yang pas di lapas udah selesai dari situ. Inilah gangguan pertama dia berwujud nih. Gue tidur bang, muka dia di sini nih, begini nih, begini nih. Jadi posisi gue tidur ya. Oke. Itu mukanya darah doang bang, darah doang tuh, puncatan darah. Maafin gue, bau bang, bau apa ya? Bangkai. Nggak kayak bangkai bang, lebih kayak telur, abang tau telur asin nggak? Yang udah agak bau. Ya ya. Nah kayak gitu bang, telur kayak gitu. Aduh apa ya? Ini nih, abang pernah nyium bangkai kodok yang udah kering di jalan tuh? Nah kayak gitu tuh. Baunya bukan kayak bangkai banget, tapi anyir, ya ke bangkai-bangkaian, amis gitu lah. Oke. Ini, gue tegasin lagi bang, lillahi ta'ala, maafin gue minta maaf, itu nggak cepet, nggak sebentar bang, maksudnya nggak set, nggak persekian detik, itu 1 menit lebih bang. Maafin gue, maaf, cuma maaf yang keluar dari mulutnya dia. Gue melek, setelah ngeliat dia, gue merem nih, dalam hati gue ngomong, sampai yaumil kiamat, sampai hari kiamat, gue nggak akan pernah maafin lu. Ahli neraka, lu bakal masuk ke dalam neraka, lu bakal kebakar di neraka. Tuh bang, gue yakin banget dia nggak akan tenang di alam barzah, di alam kubur, dia pasti nggak akan tenang. Walaupun menurut kebanyakan orang itu bukan dia, jin, tapi apapun itu, intinya gue gak akan maafin biar dia tenang. Karena gini, setelah dari kejadian itu, setelah gue kasih cerita singkat sedikit nih bang, beberapa minggu lah atau beberapa bulan itu, nggak salah lupa, itu ada pihak keluarga yang kirim surat. Oke.
melalui lapas nih ya kan. Petugas sampein ke gua baca bang, apa kata dia? Saya keluarga besar dari ABCD, inilah keluarga besar dari si A. Minta maaf atas apa yang sudah A lakukan. Kami ikhlas. Dia meninggal atau pergi karena kesalahan yang udah dia lakuin. Itu kalau nggak salah pamannya lah. Karena gue nggak tahu orang tua siapa, yang gue tahu kayaknya pamannya. Karena dia selalu datang nih, katanya nangis bang. Di mimpi, di beberapa orang saudara dari saudara dari keluarga aja itu sering didatengin bang. Nah makanya ada inisiatif lah dari pamannya buat minta maaf nih, buat kirim surat biar gue maafin katanya. Udah gue buang aja bang, gak penting lah, apaan sih itu? Gitu kan, gue udah kesel bentar ampun. Gue juga udah di penjara, ngapain sih pusing-pusing gitu bang. Selesai dari itu, datang lagi dia. Itu intens bang, setiap hari. Mimpi lewat. Nah ini hal yang kalau kata orang mah serem, gue mah udah amat. Iya. Nih tengah malam, kebangun nih kan, kan kalau di penjara itu nggak ada stop kontak bang, jadi nggak bisa matiin nyalain lampu, nggak bisa. Jadi lampu tuh kalau mau dimatiin tuh ditutup pakai plastik. Itu pun masih ada cahayanya bang, nggak gelap, nggak. Nah dari situ gua kebangun nih bang, mau buang air biasa bang, mau kencing kan, mau buang air. Karena gue di atas bang, tidur di atas, harus turun ke bawah kan. Turun ke bawah buang air nih. Pas begitu mau naik, di tempat gue tidur nih, ada dia kayak gini nih, posisi begini, tapi sambil bicara gini, maafin gua, kayak gitu. Lepas di situ, udah gue singkapin, gue nggak peduli lu setan lu, iblis lu siapa lu ya kan. Duduk, baru gue mau tutup lagi nih kan lu pakai kayak kelambu gitu, namanya penjara. Mau gue tutup lagi lewat bang, gini nih. Gua minta maaf, tolong maafin gua. Itu lambat nggak lambat banget. Tolong gua minta maaf, maafin gua. Nah, besokannya ada yang cerita nih, anak kamar nih kan. Bukan ke gua sih, ke orang, ke teman di kamar. Gua semalam kayak ngeliat setan, bahasanya gitu kan. Bahasa napi mah setan-setan lah. Yang ngeliat setan itu dia lagi duduk aja, katanya kan. Oh yang bener lu. Iya katanya. Nih, jadi gue diceritain bang sama orang nih. Halusinasi lu. Sayang gue yang ngomong halusinasi. Enggak, biar mereka tuh nggak ketakutan gitu kan, biar nggak tahu apa-apalah. Udah tuh sempet banyak bilang banyak pembunuh kan di atas, katanya gitu. Emang di atas ada beberapa pembunuh bang, maksudnya ada beberapa yang kasusnya sama nih, cuman dia membeda, bunuh ngerampok, ngebunuh ini, begitulah. Udah kan selesai di situ, gue tidur deh. Ini malam ke beberapa yang dia ngewujud lagi, tidur. Ini kaki gue tarik nih bang, bukan tarik sih, kayak diginiin. Apaan sih? Pas nengok, jadi mukanya dia doang bang begini nih, darah doang nih, darah. Maafin gua. Ini matanya ngeliat bang, mata sama mata gitu. Nah cuma gue perjelas lagi ya, nama makhluk halus itu punya mata atau punya muka susah buat kita jelasin bang. Maksudnya susah kita tegasin. Ini misalkan contoh ya, matanya belok atau matanya seperti kita, hidungnya seperti enggak. Jadi dia memang berwujud, dia punya muka, kelihatan darahnya. Tapi kalau untuk kita perjelas pakai lensa mata kita nggak bisa bang, nggak bisa. Tapi kita bisa tahu di darah mukanya gitu loh. Terus apa sih kayak gimana ya, kayak orang yang udah mau ngebusuk gitu, mana sih, kayak gitu loh.
Minta maaf. Itu cuma gue gini dong nih bang. Mati aja lo, mati. Udah mati aja lo, udah mati aja lo. Udah gitu tuh. Nah akhirnya di beberapa hari kemudian gue dapat gangguan kayak gitu, lewat lagi gitu bang. Maafin gue minta maaf gitu lah. Gue teriak di situ bang, anjing, bangsat, ngomong-ngomong kotor lah gue jelek, gue lama mati. KM gue bangun kan, wah, kenapa lu, gila lu? Saya PM, selalu, aman. Orang pada bangun kan, ada apaan sih gitu kan? Nah, dari situlah yang gue bilang, memang sih kadang-kadang kita nggak perlu takut bang, sama kayak gitu nggak perlu takut. Orang pada takut gitu. Ya tergantung juga sih sebenarnya, kita harus takut atau menghargai, beda dong takut sama menghargai bang. Kalau kita menghargai kayak ya Bang Ale suka ke gunung, kita menghargai dong, nggak bisa bicara sompral, itu namanya nantang. Tapi kalau ini kan, kalau gue didatangin sama apa ini, hidupnya aja kotor, apalagi mati kan gitu bang. Nah, jadi gue nggak perlu takutin gitu. Makanya di kejadian ini gue bilang gue nggak akan pernah takut sama setan, dan di situ gue nggak ada takutnya, nggak harus khawatir, takut, ada nongol lagi nggak. Kalau bisa gue pukul tuh, kan gitu bang. Iya. Nah, nih bang, ada cerita terakhir nih, yang jadi malah bikin rame dalam kamar. Gue lagi tidur, itu masih sore jam 9 sampai jam 10, emang ngantuk banget tuh. Ngantuk banget, jam 9 sampai jam 10. Dibangunin nih gue sama anak kamar samping gue. Ser, manggil gue ser, kayak gitu kan. Cuma gue dalam keadaan bang kesel nih sama itu, dia mukanya begini nih. Maafin gue, tapi dia bangun gue. Gue bangun bang, gue singkap gini nih. Gue pukul, anjing. Yang gue pukulin dari apa? Anak kamar gue yang di samping itu. Ampun begitu dia. Astagfirullahaladzim. Lu ngapain lu? Saya bangun minjem korek. Dia gitu, lu ngagetin gua sih gitu kan. Nah, rame lah di situ kan. Ada apaan sih? Panggil saya sama KM. Sir sini. Lu kenapa sih? Gua liatin kok lu tidur nggak pernah tenang tiap hari. Lu udah berapa bulan lu di sini? Tiap hari lu begini katanya. Tidur duluan tapi tiba-tiba lu teriak-teriak katanya gitu kan. Gua ceritain lah bang. Begini gitu sama kepala kamar gua kan. Dan akhirnya gue udah nggak pernah gubris tuh, gue masa bodoh tuh sama makhluk kayak gitu tuh. Sampai ya itu dia, gue cuekin bang. Mungkin bagi orang yang belum pernah ngalamin, pasti apa penilaian dia pasti berpikir kita halusinasi bang. Dan gue pribadi pun gini ya, gue orang normal. Gue bukan paranormal, gue bukan dukun, gue bukan siapa-siapa yang benar-benar nggak tahu dunia seperti itu bang. Nggak pernah. Sebelumnya pun gue nggak pernah ngeliat. Ya boro-boro tahu setan juga nggak bang. Taunya apa sih? Kuntilanak yang terbang, yang ketawa gitu doang tuh. Itu kan katanya bang. Bukan ngeliat langsung, tapi kalau ini bang jelas. Sampai almarhum nih, Alpa nih datang nih ngomong, kenapa lu harus emosi? Biarin aja perempuan kayak gitu mah. Lu jangan hancurin hidup lu sama hidup anak lu. Gara-gara begini lu kehilangan pekerjaan, jauh dari anak. Dia bang, gue juga nggak tahu, gue nggak ngerti. Gue kalau nanya sama orang yang menurut gue tahu agama ya, bukan dia, jangan didengar, jangan dipikirin. Orang meninggal nggak ada yang datang lagi, dia udah punya alamnya, udah nggak bisa. Kalaupun ada, itu bukan dia. Dan sebenarnya pun gue percaya itu bang, percaya itu, karena tadi gue bilang bang, gue juga ngaji, punya guru agama, bahkan pernah pesantren bang. Memang nggak dibenarkan kalau kita percaya sama orang yang meninggal terus gentayangan.
Tapi ini yang gua alami bang, nyata. Dan gue tegasin lagi nih, lillahi ta'ala, demi Allah, demi Rasulullah, jelas kalau halusinasi menurut gue nggak intens bang. Dan gue rasa gue bukan orang gila saat itu ya. Gue rasa gue bukan orang gila. Gue rasa gue nggak kena, mental gue biasa aja gue. Tapi memang iya labil. Untuk emosi gue labil. Jadi ya begitu aja bang Ale untuk cerita yang ini. Intinya setelah di situ memang gangguan masih masa bodoh. Capek deh, akhir capek deh. Capek bang. Setan juga mungkin punya capek kali. Maksudnya jin juga punya capek kali. Akhirnya gua nggak gubris, bodoh amat tuh ya kan. Daripada gua malu sama orang bang. Dibilang apa? Di belakang gua pada ngomong gokil. Nggak enak bang. Stres. Nggak enak bang. Gua ceritain nggak ada yang percaya bang. Ya udahlah. Dia mau lewat sama mau bangunin gua begini nih. Melengos aja gua. Udahlah. Neraka aja, tunggu neraka lu. Apain lu bang? Apa ganggu-ganggu gua? Udah gitu aja bang. Oke, bang. Hubungan sama istri dan anak-anak gimana nih? Kalau kejadian itu, kalau istri sampai sekarang nggak komunikasi bang. Walaupun dia sering hubungin gue beberapa kali ganti nomor telepon, bakal semua sosial media gue, Instagram, Facebook, Twitter, semua itu gue tutup bang. Yang dia tahu, gue tutup. Gue udah hapus semua jejak-jejak dia. Tapi kalau istri anak sama yang ngerawat anak gue sekarang kan mbahnya ya, mantan mertua ya, masih hubungan dan masih hubungan baik, anak-anak sehat. Ya gue tetap pengen mereka tetap ngejalanin hidup walaupun tanpa kebersamaan orang tuanya, tapi mereka tetap hidup normal, sekolah, jadi anak yang baik lah bang. Itu sih. Oke. Jadi sekarang posisinya bang ini udah beristirahat. Alhamdulillah sudah. Amin. Alhamdulillah, Bang ya. Lancar. Amin. Kita doakan juga lancar, langgeng sampai maut yang memisahkan. Amin bang. Barakallah, amin. Dan saya mau ngomong lagi nih bang. Oke. Istri saya yang sekarang ini, subhanallah bang, baik, perhatian. Ya kita sama-sama pernah ngerasain sakit lah. Makanya mudah-mudahan ya minta doanya juga bang buat ya hidup saya, hidup kita lah khususnya bang, biar kedepannya jauh lebih baik. Itu aja sih bang. Pasti kita doakan. Amin. Semoga langgeng aja terus bang. Amin, ya. amin bang. Lancar. Amin. Nah JPacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Aldrian. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan jangan lupa jika kalian punya pengalaman mistis, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 12345683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldrian, terima kasih banyak. Siap, sama-sama Bang Ale, terima kasih. Ini ceritanya, pengalaman hidupnya luar biasa. Siap. Bang. Sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Sampai jumpa.